Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun eh, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru, yaitu ada Pak Kozan. Saya akan mewawancarai sebagai pemenuhan tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yang mau saya tanya ini, apakah benar Pak ada salah satu anak dengan hambatan pendengaran di kelas yang Bapak mengajar? Ya, ada salah satu anak murid yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya yang akan saya tanyakan yaitu tentang aspek respon terhadap suara. Yang pertama nih Pak, gimana konsistensi respon anak terhadap suara jika dipanggil guru atau teman-teman sebayanya? Ya, anak kalau dipanggil dari jarak tertentu, kalau misalnya dari 1 meter ya, anak pasti akan menjawab, akan merespon. Tetapi kalau lebih dari itu, ya mungkin dia akan merespon dari gerak bibir ataupun ya dari sentuhan, seperti itu. Jadi lebih fokus melihat gerak bibir guru ya? Ya, gerak bibir guru kalau dari jauh. Apakah hal itu sering Pak? Ya sering, memang ya seperti itu. Yang namanya anak berkebutuhan khusus ya seperti itu. Oke, baik. Lanjut yang kedua Pak, pertanyaan kedua ini yang saya tanyakan, apakah anak dapat memahami penjelasan verbal, misalnya perintah lisan atau arahan langsung? Ya kalau arahan langsung ya seperti itu tadi, kalau dia melihat kawannya di samping mungkin bisa menirukan, tapi kalau guru menjelaskan di depan tapi tidak tidak menggunakan gambar ataupun isyarat, ya mungkin dia bingung, susah dia untuk menangkap, meresponnya, seperti itu. Ya, kosakatanya juga seperti itu. Kalau tidak dibantu dengan gambar ataupun dengan sentuhan dianya, mungkin dia tidak akan nyambung. Apakah ini sering Pak? Ya sering, kalau di kelas ya seperti itu. Ya mau tidak mau ya minta bantu dengan kawannya ataupun kita yang lebih peka terhadap anaknya. Baik. Lalu yang ketiga nih Pak, gimana sih keaktifan anak dalam mengikuti pelajaran dan menjawab pertanyaan di diskusi atau kelompok gitu Pak? Ya kalau mengikuti keaktifan belajar ya seperti itu tadi. Ya Pak, ya kalau tidak ada respon ataupun sentuhan ataupun langsung ke anaknya, mungkin ya kurang ini dia, kurang aktif. Tapi kalau seperti guru menjelaskan di depan ataupun memakai gambar, ya dia mungkin bisa mengikuti ataupun melihat dari gambar ataupun gerakan gurunya yang mengajar, seperti itu. Tapi kalau kayak apa itu, aktif nggak kalau maju ke depan gitu saat guru menulis di papan tulis? Nah, kalau guru menulis di papan tulis ya dia nyambung Pak, aktif Pak. Ya seperti itu, dia langsung menirukan apa yang ditulis dengan guru ataupun berani maju kalau itu pun disuruh dengan sama gurunya. Ya, seperti itu. Lalu kalau soal untuk menggambar gitu, apakah nilainya bagus? Kalau untuk menggambar ya alhamdulillah nilainya lumayan bagus Mbak ya, karena ya mungkin ada kelebihan di segi itu. Ya seperti itulah anaknya. Lalu apakah ini semua sering Pak atau tidak juga? Ya tidak juga, tidak sering juga seperti itu ininya. Baik. Lalu ada pertanyaan keempat Pak, ini pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana relasi anak dengan teman? Apakah ada ketertarikan untuk bermain serta berekspresi Pak? Ya kalau untuk bermain dengan kawan-kawannya mungkin tidak banyak kawannya yang dia teman hanya satu dua teman saja yang lebih akrab. Tapi kalau diajak untuk bermain ataupun aktif di pelajaran olahraga misalnya, ya mungkin ada kawannya yang membantu seperti itu. Makanya kadang-kadang anak itu kalau tidak kita lebih peka melihat atau kekurangannya, ya mungkin anak-anak mungkin akan
banyak diamnya. Ya mungkin seperti itu Mbak Min. Apakah anak seperti ini itu suka dengan keramaian atau lebih cenderung menghindari, Pak? Ya anak tergantung dari anaknya sih Bu. Karena mungkin ya ada yang anaknya yang suka dengan keramaian, ada juga yang lebih menghindar karena takut ataupun memang kepribadiannya seperti itu. Tapi ya kalau di sini anak-anaknya lebih diajak aktif, ya mungkin seperti itu. Terus ekspresi wajah anak ini gimana, Pak? Ya, Ketika tidak paham pembicaraan teman, ataukah hanya diam saja datar, ataukah ada ekspresi lain? ekspresinya ya mungkin kalau dia tidak mengerti ataupun tidak nyambung ya mungkin dia akan bingung melihat kawannya. Tapi kalau Biasa sudah saja ya. ya kalau sudah dijelaskan dengan kawannya mungkin sedikit akan membantu atau mengerti seperti itu ininya. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini sebagai pemenuhan tugas saya. Semoga Ya, sama-sama Bu. semoga lain waktu kita masih bisa bertemu lagi ya